Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dika Askia Sulaiman dengan NIM 221011631000. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berupa mind mapping yang berjudul teks laporan hasil observasi. Di sini saya mengambil materi dari kelas 8 SMP. Nah, berdasarkan dari hasil wawancara saya bersama guru kelas 8, saya saya menanyakan bahwa materi apa yang sulit dipahami siswa dan diajarkan. Guru itu menjawab hasil teks observasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu hasil teks observasi itu seperti apa. Jadi observasi sendiri merupakan tindakan mengamati berbagai peristiwa, keadaan, dan benda-benda sekitar. Menurut buku sekolah elektronik kelas 8, laporan hasil observasi merupakan tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan atau tulisan yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan, yaitu eh, namanya saja hasil teks observasi yang berdasarkan dari pengamatan. Baik, langsung saja ke mind mapping yang sudah saya buat, akan saya lampirkan di sini. Ya, yang pertama yaitu yang di atas di bagian kiri itu ada struktur teks laporan hasil observasi. Secara umum, teks laporan hasil observasi memiliki 3 struktur utama, yaitu yang pertama pembuka atau definisi umum. Definisi umum ini berisi terdapat pada bagian awal teks dan berisi pengenalan objek yang ingin diamati. Yang kedua, ada isi atau deskripsi bagian. Bagian tersebut, isi ini adalah bagian yang di tengah atau bagian yang membahas objek yang diamati. Dan juga bagian ini mengandung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi isinya itu fakta-fakta yang dapat diakui benar. Jadi dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir atau penutup, simpulan, bagian yang berisi kesimpulan tentang apa yang diamati oleh siswa tersebut. Jadi struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari 3, yaitu pembuka, definisi umum, yang kedua ada isi atau deskripsi bagian, yang terakhir ada penutup atau simpulan. Baik, kita beralih ke kanan. Di situ ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Jadi ciri-cirinya yang pertama, ya sudah jelas mengandung fakta. Dia mengandung fakta karena observasi ini harus berdasarkan apa yang kita amati. Jadi mengandung fakta. Yang kedua, bersifat objektif. Artinya tidak ada keberpihakan penulis terhadap hal-hal yang dilaporkan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Intinya itu kembali ke awal, yaitu mengandung fakta. Apa yang kita lihat dan kita paparkan di hasil teks observasi. Yang ketiga, bersifat kekinian atau terbaru. Bisa juga menggunakan hasil observasi ini menggunakan yang lagi tren atau yang terbaru. Mungkin dari hasil apa yang dia lihat, mungkin dia melihat hal-hal yang tren, jadi dia paparkan di hasil teks observasi. Yang terakhir, menambah pengetahuan dan wawasan pembaca. Ya sudah jelas, mungkin dari apa yang dia lihat, dia paparkan di hasil teks observasi, itu akan menambah pengetahuan dan wawasan dari pembaca yang membaca teks tersebut. Ya, kita beralih lagi ke kanan. Tentunya hasil teks observasi tersebut mempunyai topik. Tanpa adanya topik, kita jadi bingung kita jadi bingung dong apa yang kita mau bahas. Dalam teks laporan hasil observasi ditemukan topik. Jadi topik ini merupakan ide atau pokok pembicaraan atau teks dan karangan yang menggambarkan seluruh isi karangan. Jadi topik ini harus jelas ya. Misal topiknya adalah sepak bola. Jadi kita harus observasi di lapangan. Kita lihat ada kejadian apa aja di lapangan tersebut dan kita paparkan di hasil teks observasi. Dan kita lanjut ke bawah. Terdapat gagasan utama.
Jadi gagasan utama itu letaknya di awal kalimat. Jadi apa sih gagasan utama ini? Gagasan utama merupakan ide utama atau inti pembicaraan yang ada dalam sebuah paragraf. Jadi gagasan utama ini bisa disebut juga ide pokok. Selanjutnya atau di bawah, jadi terdapat data dalam teks laporan hasil observasi. Jadi kita pastinya akan memaparkan data yang kita lihat dari hasil teks observasi tersebut. Mungkin dari, ya mungkin contohnya tadi ya, lapangan kita observasi tentang pertandingan sepak bola. Kita paparkan data-data tersebut seperti ada yang kartu kuning, mungkin wasitnya ditonjok pemain seperti kejadian kemarin dan lain-lain. Yang penting datanya tersebut bersifat fakta atau tidak dibuat-buat. Jadi hasil teks observasi ini memuat data yang fakta, bersifat fakta. Baik, kita pindah ke bagian kiri, ada identifikasi paragraf deskripsi dan eksposisi dalam laporan hasil observasi. Jadi, semua teks observasi menampilkan data pengamatan dalam paragraf berjenis deskripsi dan eksposisi. Paragraf deskripsi bertujuan menggambarkan suatu hal secara detail, sedangkan paragraf eksposisi bertujuan menguraikan atau menyampaikan sebuah informasi. Ya, jadi paragraf deskripsi ini menggambarkan suatu hal secara detail, jadi digambarkan secara detail kejadiannya seperti apa, dan pengamatan kita didetailkan, dan eksposisi ini bertujuan untuk menguraikan atau menyampaikan sebuah informasi. Baik, selanjutnya di bawah ada memperhatikan tanda baca. Tentunya hasil teks laporan hasil observasi ini memperhatikan tanda baca. Tanpa adanya tanda baca, itu akan kacau balau, tidak beraturan maksudnya. Jadi kita harus memperhatikan tanda baca tersebut, tanda titik, koma, dan lain-lain, huruf besar dan huruf kecilnya, itu harus diperhatikan lebih baik lagi. Baik. Dan yang terakhir, di sini saya memaparkan bahwa media yang cocok untuk materi tersebut, menurut saya media yang cocok adalah media audio visual. Mengapa? Karena dengan media audio visual ini siswa dapat memahami materi teks laporan hasil observasi. Dan ini juga bisa kita lihat dan bisa kita dengarkan. Jadi siswa itu mungkin agak mudah memahami jika dia melihat, apalagi dan mendengar. Sebenarnya tidak hanya audiovisual, itu hanya bisa juga menggunakan hal yang bersifat praktek. Jadi dia bisa menerapkan dan mengimplementasikan. Jadi menurut saya, tapi saya memaparkan di sini audiovisual seperti YouTube. Di situ siswa bisa memahami bahwa teks laporan hasil observasi ini bersifat pengamatan dan fakta. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang saya paparkan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.